waspadai tipu daya iblis. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya, 2 Korintus 2 ayat 11 MSG. Dalam momen krusial ketika Yesus berbicara tentang kematiannya yang akan datang di kayu salib, Petrus, salah seorang muridnya, menarik Yesus ke samping, dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Matius 16 ayat 22. Respon Tuhan segera dan jelas. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Matius 16 ayat 23. Tuhan Yesus mengetahui bahwa iblislah yang berbicara melalui Petrus. Namun perhatikan hal ini. Dalam berkata kepada Petrus, Yesus tidak sekedar memandang kosong ke udara seakan-akan iblis ada di suatu tempat yang berbicara melalui Petrus. Dia langsung mengetahui di mana iblis, dia ada dalam Petrus. Ini yang banyak orang keliru. Mereka berkata, apa mungkin Petrus dirasuk setan? Tidak. Petrus tidak sedang dirasuki iblis, namun perkataan yang dia katakan dipengaruhi oleh iblis. Ketika orang menerima perkataan setan, mereka menerimanya bagi mereka sendiri. Ini bukan berarti bahwa mereka sedang dirasuk setan. Kerasukan iblis terjadi ketika seseorang sepenuhnya dikuasai oleh roh jahat, di mana dia tidak dapat melepaskan dirinya sendiri, karena dia hanya terdorong untuk melakukan hal-hal yang roh jahat diktekan baginya. Contoh lain yang serupa dengan kejadian Petrus terlihat ketika setan membujuk Daud menghitung jumlah umat Israel seperti yang dicatat dalam Perjanjian Lama, 1 Tawarikh 21, 2 Samuel 24. Daud, orang benar, tidak menyadari dia telah dibujuk oleh setan. Demikian juga Petrus yang tidak menyadari bahwa iblis bekerja lewat dia. Ya, betapa pentingnya untuk belajar mengikuti Roh Kudus dalam firman Tuhan, oleh firman Tuhan dan melalui firman Tuhan. Ini merupakan sebagian alasan mengapa kita berdoa dan bersyafaat bagi orang lain, terutama para pemimpin agar mereka hanya berkeinginan, berkehendak dan memiliki keberanian melakukan apa yang benar, dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Karenanya, sejalan dengan Alkitab, senantiasa bersyafaat dan mengucap syukur atas seluruh manusia, raja-raja dan semua yang berotoritas, agar mereka memimpin dengan rahmat dan damai sejahtera, dalam semua kejujuran dan keilahian Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 1-2. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku senantiasa teguh dalam kebenaran, waspada atas segala taktik, tipu daya, manipulasi, muslihat, upaya menipu dan merusak iblis. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, menerangi jalanku. Firman Tuhan menguasai hidupku dan memurnikanku sepenuhnya, roh, jiwa dan tubuh. Aku memiliki kepekaan untuk dituntun oleh Roh Kudus dalam hidupku, yang membuatku berjalan dalam kehendak Allah yang sempurna dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9, Yakobus 4 ayat 7, Yohanes 15 ayat 3.